Ini dia game pertama kita di week keempat hari pertama. Ini dia Next Tera, let's go. Yes, ini tuh dia. Garis pesawat cukup adil, tapi agak sedikit ke kiri maksud aku. Tidak begitu adil melihat tim-tim sudah mulai turun EVOS akan mengamankan Grab Lab seperti biasanya dan harusnya early game mereka cukup aman, tapi tidak dengan RRQ Kaizu. AZ masih di sana ternyata tidak seperti biasanya. AZ bisa gue bilang salah satu tim yang juga tentatif secara drop zone. Kadang mereka juga menghindari early fight, tapi kali ini mereka turun bersama dengan RRQ Kaizu. Sudah jelas ada sesuatu yang mereka persiapkan, tapi lihat bagaimana tembakan dari seorang Dudes yang langsung connect terhadap Saiba. Begitupun dengan Maal yang berhasil menculik satu player dari AG. Artinya AG hanya tersisa 3 player saja. Hilang sudah satu player yaitu Dew. Coba lari sejauh mungkin tapi sayangnya terhitek oleh Abai. Sedikit damage. Coba dilontarkan. Baros pun terculik dan membuat Dew akhirnya juga masih bisa merevive satu temannya Raja. Aduh, itu tempatnya RRQ. Pertama Saifa tadi datang ke arah Dudes nggak bawa apa-apa sama sekali. Dudes sudah punya double factor. Kesiapan dari seorang Dudes itu akhirnya berimpact besar. Dan kalau kita ngomongin posisi, AG pisah-pisah sama kok. RRQ juga tadi pisah jauh-jauh, tapi memang dari segi senjata lebih unggul RRQ Kazu sehingga keunggulan dimiliki 3 poin eliminasi. Tapi kita akan beralih ke arah Intellect Center. Kali ini Bigetron akan berhadapan dengan tim Heavy, dimana sering banget mereka tuker-tukeran ya, satu kalah satu menang gitu. Tapi kita lihat kali ini dari seorang Keong berdepan dengan double factor, satu tumbang di sana. Hans tidak bisa berbuat tapi ternyata maju ke arah depan. Keong pun tumbang. Tukaran terjadi tapi Please One dalam bahaya, kehilangan cukup banyak HP. Bukan kabar yang baik, 4 player langsung masuk ke arah dirinya menyisakan Get Nice. Kali ini di arah depan sudah menjadi target incaran dari seorang Koja. Udah ada Koda yang diaktifkan, informasi sudah jelas didapatkan. Gak ada jalan keluar buat seorang Get Nice. Akan langsung dikejar, gak bakal dikasih ampun sama sekali. Tapi ada Vending Machine yang coba diamankan. Tidak bisa bertahan ternyata meskipun masih bisa merevive satu player tadi untungnya. Tapi pada akhirnya Bigetron bisa mengamankan Intellect Center. 4 poin eliminasi didapatkan. Ya, 4 poin eliminasi secara kill itu akan jadi advantage untuk Bigetron. Tapi yang cukup disayangkan Heavy masih belum tereliminasi semua karena ada satu upaya revive yang sukses dilakukan. Dan balik lagi hal seperti ini tidak terjadi pertama kalinya. Sebelumnya juga pernah terjadi bahwa Vending Machine tidak dijaga dengan ketat sehingga Heavy masih bisa merevive kembali temannya. Dan kita tahu bahwa Intellect Center salah satu tempat yang memang punya potensi ketika fight di sana itu akan tereliminasi semua gitu. Masih punya potensi besar untuk mengeliminasi sekaligus lawan semuanya. Tapi sayangnya hal tersebut tidak begitu maksimal. Dan untungnya 4 poin eliminasi berhasil dikantongi oleh Bigetron tanpa adanya satu player yang terculik aja. Iya, keuntungan paling besar menurut gue adalah mereka bisa clearing Intellect Centernya itu sendiri ya. Jadi mereka bisa dengan mudah menguasai tempat turun mereka itu, drop zone mereka tanpa adanya gangguan. At least itu aja dulu yang harus menjadi fokus. Tapi ini dia. EVOS Divine, seorang Get High berhasil terculik dengan adanya satu grenade yang dilemparkan ke arah dirinya. Bahkan 2 orang tumbang itu dia ada Rasha datang bersama EVOS Divine yang lain. Tapi dari arah belakang Juna coba untuk mencari momen, sayang sekali terbaca oleh seorang Ray. Akan menjadi target incaran tapi Juna, oh my god, cepet banget bisa ngirimin 2 player di arah Vending Machine. Kali ini akan coba untuk di-all-in oleh seorang Ray. Apa yang akan terjadi? Juna masih berlindung tapi satu jam dari seorang Ray masih belum membuahkan hasil. Terlalu lincah, bahkan 2 player tumbang oleh seorang Juna di sana dengan M590. Rahasia akan coba untuk memberikan bala bantuan Aim God. Bertatap mata dengan seorang Juna kali ini memutar tapi hati-hati ternyata ada WAG. Kali ini yang berusaha, maksud gue ada seorang Juna yang berhasil menumbangkan seorang Aim God. Tapi untungnya masih bisa dihidupkan kembali Kocal dan juga seorang Ray. Sayang banget tadi Juna masih bisa untuk menculik 2 player. Padahal itu kondisinya 2 versus 1, ya Allah. Iya, sayang banget. Bayarannya mahal loh dengan hanya menghandle 1 player. 2 player dari EVOS berhasil diculik, berhasil jadi poin kill. Padahal peluang besar ada di tangan EVOS. Dan kita tunda terlebih dahulu bagaimana Bigetron kali ini akan berhadapan dengan WAG. 2 player ada di belakang sana, Keong dan juga Faiz.
sedikit lagi akan menyusul sebentar lagi lebih tepatnya. Tapi kita lihat dulu Koja coba menghandle sendirian saja dengan ada X-Bor di depannya. Bahkan ada beberapa player daripada WAG yang sudah mulai berusaha untuk regroup memberikan perlawanan terhadap Koja. Ya mungkin hanya sendirian saja di area genteng tersebut. Satu temannya Dix ada di bawah dan gua rasa agak sedikit sulit untuk memberikan follow up, apalagi mereka coba untuk turun bersamaan. 3 player di arah bawah dan informasi jelas akan disampaikan oleh Hoja dengan adanya kuda yang dimanfaatkan. X-Bor sendirian saja. Dix sayang sekali tidak berhasil menghandle tersebut, membuat 3 player dari Bigetron berhasil diculik. Hanya ada Keong yang mungkin sudah dipersiapkan. Keong ada di sana berhasil di revive kembali, tapi sayangnya di Intellect Center adanya Vamos di sana Kak Jo. Hitlist membuahkan hasil yang tidak menyenangkan untuk Bigetron. Coba untuk mengejar player WAG, tapi ternyata kondisi dengan peperangan yang tadi berlangsung. 2 player di arah genteng bersama dengan 4 player daripada WAG ternyata tidak sama sekali bagus kondisinya untuk Bigetron. Jarak yang terlalu jauh, 2 player lainnya yang berusaha membackup terhalang. Itu namanya genteng. Jadi genteng itu ada POV yang menjadi blind spot buat 2 temennya Bigetron yang lain yang di sana, karena mereka tinggal mainin grounding gentengnya aja gitu. Itu yang membuat pada akhirnya tidak bisa untuk dikomit teman-teman daripada WAG, dan kali ini menjadi kerugian tentunya untuk Bigetron. Lihat misalkan Keong seorang diri hanya dengan 200 koin aja yang bahkan dia harus ke Mortar Ruins kali ini dan harus menghidupkan teman-temannya kembali, berjuang mencari koin injak untuk menghidupkan semuanya. Tapi kita masih melihat museum ternyata cukup panas. EVOS Divine yang tadi hampir saja terwipe out dengan seorang Juna. Saya tekankan ya. Hanya dengan seorang semanusia Juna aja itu hampir wipe out kita loh. Betul, bisa menghandle beberapa player dari EVOS gitu loh dengan dikoyan seorang Ray. Tapi kita lihat dulu karena pertempuran ternyata tidak selesai. Adanya Ray yang akan menghandle 2 player daripada Buriram kali ini tanpa adanya follow up dari teman-teman yang lain karena mereka masih belum bisa untuk regroup kembali. Mengenal baru ada reviving yang dilakukan, otomatis secara reset akan jauh memakan waktu lebih banyak, jadi dalam keadaan tidak siap dan tembakan pun connect terhadap seorang Kocel yang untungnya masih bisa revive Ray ternyata Kak Jo. Juna lagi, bentar Juna, lu jangan nyayur-nyayur banget dari EVOS. Halo EVOS Divine, itu kill Juna semuanya dari kalian. Dari kalian bahkan di 2 segmen bisa dikatakan ya. Cuma Juna doang. Cuma Juna doang. Masih mending kenanya Wasana, ini Juna lagi. Ada apa dengan EVOS Divine, dan bahkan dengan keadaan mereka yang harus reset lagi dan lagi. Naas mereka harus berjumpa dengan WAG. X-Bor pula itu ya. X-Bor ini dari segi aimnya, presisinya itu oke banget. Kebetulan lewat EVOS Divine kena lagi, tapi untungnya masih bisa lagi sih. Revive lagi. Cuman karena menit ke-7 ini udah mau masuk ke mid game. Di menit ke-7 mereka masih hidup mati. Banyak banget waktu yang terbuang. Reset lagi. Ngomongin resource lah, ngomongin rotasi. Udah banyak yang kebuang. Ini dejavu ya, seperti beberapa match yang juga terjadi seperti ini terhadap EVOS gitu. Bagaimana mereka cukup kesulitan untuk reset kembali setelah early game yang kurang begitu memuaskan gitu. Tapi balik lagi dengan hal yang terjadi seperti ini tentu akan membuat permainan dari EVOS cenderung lebih pasif. Dan mungkin PR mereka saat ini adalah bagaimana caranya mereka bisa reset kembali, at least mereka lengkap dengan 4 player menuju late game nanti, dan itu PR yang harus mereka selesaikan. Nggak melulu tentang gimana caranya mereka bisa mengalahkan tim ataupun bisa dapetin poin gini banyak, tapi gimana caranya mereka bisa reset. That's why permainan mereka akan cenderung lebih pasif kalau mereka mau bertahan ke late game nanti Kak Jo. Aduh, ini mau ke late game sih tapi susah banget gue milih dengan reset yang seperti itu. Yang mereka bisa lakukan bener-bener main pasif banget. Ini mereka kalau bisa jangan fight lagi karena mereka udah kurang banget. Tapi lihat kali ini RRQ akan bertemu dengan Virtus Pro. Azaria akan menjadi saksi pertempuran antara keduanya, tapi Mbak Al tumbang. Hati-hati, upaya diving akan segera dilakukan. Sulit sekali, terlalu banyak utilities yang sudah masuk ke arah terhadap RRQ. Ada juga slow battle. Lihat ada Mal yang sudah berhasil di ending. Dutnya pun tumbang. 18 gear MK coba untuk mencari jalan keluar meskipun sulit. Masih dicoba diusahakan. Abai akan coba untuk mencari celah untuk bisa kabur. Ada koin yang coba untuk dia dapatkan juga, merevive kembali. Tapi lihat Virtus Pro benar-benar komit all in. Di sini dia akan ditugaskan untuk memberikan distraksi terhadap Virtus Pro yang pada akhirnya pun seorang Dier tumbang dengan 1.300 koin yang dimiliki oleh seorang Abai. Kali ini apa yang akan Abai perbuat? Dia harus cari vending machine dulu nih. Sementara dari posisi dia
gak bisa kemana-mana sama sekali Abai. Betul. Dijagain habis-habisan. Sulit banget ya, apalagi ngomongin Plazaria. Mau coba keluar dari sana, area yang cukup terbuka. Sementara dengan circle yang sesempit ini jelas udah banyak banget tim-tim yang akan mengarah ke sana gitu kan. Jadi potensi untuk bisa merevive-nya cenderung lebih kecil. Untuk seorang Abai sendirian saja. Dan lagi gue ngelihat bagaimana fight yang terjadi. VP ini sukses banget untuk mengobrak-abrik setup daripada RRQ Kazu. Kelihatan RRQ belum siap sama sekali untuk tim fight, belum siap untuk setup. Tadi sempat ada satu player RRQ yang ter-takedown dan juga ada bantuan satu player lainnya, dua player sibuk untuk merevive. Tapi kita tunda dulu bagaimana posisi daripada Bigetron kali ini yang kehilangan seorang Faiz dan menjadi makanan untuk EVOS. Dan seperti yang gue bilang tadi, PR mereka hanya tinggal gimana caranya mereka bisa reset. Reset bukan berarti 4 player ada, tapi juga bagaimana mereka bisa ngumpulin resource lagi dan juga regroup kembali, Kak Jul. Ya Allah, gini amat. Udah mati Indonesia di awal pada nggak bagus gitu kan. Awal mulanya mereka malah ketemu satu sama lain gitu. Tapi Abai di sana surprise attack masih mampu untuk mencuri satu poin eliminasi. Tapi menurut gua ini akan menjadi sangat sulit untuk seorang Abai. Aduh, Abai masih ada respon global yang ia coba gunakan dan pada akhirnya RRQ Kazu harus tumbang di posisi ke-11. Hanya 2 tim Indonesia yang menjadi harapan kita kali ini. Dari tim Virtus Pro akan coba untuk melakukan rotasi. Koja, aduh Koja sendirian saja tidak memiliki apapun. P90 di tangan, namun nampaknya akan sulit bagi seorang Koja kali ini yang menjadi fokus daripada tim Virtus Pro. Apakah tim Indonesia akan tusun kembali? Apapun, P90 di tangan, namun nampaknya akan sulit bagi seorang Koja kali ini yang menjadi fokus daripada tim Virtus Pro. Apakah tim Indonesia akan tusun kembali kali ini? Karena di arah belakang akan ada Buriram juga yang sangat mudah untuk memantau ke arah seorang Koja. Lihat, ada pergerakan daripada Buriram yang sudah mereka luar dan bahkan Koja masih tidak ternotis oleh Buriram. Kali ini fokus akan berubah, tapi oh my god, this is yang berbeda. Ada All Gamers Global yang berhasil tumbang di posisi ke-10 dan menyusul Bigetron di posisi ke-9. Ya, itu dia 8 tim tersisa dengan circle sesempit ini. Banyak sekali komponen yang memang sudah dihuni oleh setiap tim. Jelas Koja tidak bisa bertahan dengan hanya sendirian saja dan di posisi yang tidak sama sekali aman. Terbuka seperti itu, Jona juga bergerak dengan teman-temannya akan kelihatan dan menjadi poin kill lagi. Ini sih harusnya kalau kita perhatikan ya dari tim Indonesia, Buriram udah dapetin poin kill banyak banget Kak Jul. Dan banyak banget penumpukan tim yang akan terjadi, salah satunya EVOS. PR mereka mungkin juga akan terseok-seok nanti ketika mereka mau coba masuk ke zona berikutnya. Tapi fokus mereka terhadap Falcons terlebih dahulu. Apalagi ini akan menjadi team fight yang terjadi. Karena lihat bagaimana Rasya dan kawan-kawan sudah mulai turun. Bahkan Aigat coba memantau di satu balik gol yang sudah mau terpop di arah sana. Lightning Connect ternyata nice kalian fire. Tapi sayang sekali adanya MGAT yang terculik. Ternyata Ray akan maju ke depan sana. Tapi sayangnya ada Blue Melter yang mungkin akan abrak-abrik. Gol yang sudah mulai di pop up. Tapi bahaya sekali posisi daripada EVOS dengan kehilangan banyak salah poin. Dan untungnya masih bisa mengeliminasi Falcons di posisi ke-8. 7 tim tersisa dan PR mereka kali ini tinggal bagaimana caranya mereka bisa masuk ke zona berikutnya Kak Jo. Say bye-bye to Falcon, di mana ada landmine yang berhasil mematahkan pergerakan tim Falcon dan menjadi keuntungan yang cukup besar untuk tim EVOS Divine. Sedikit demi sedikit EVOS Divine bisa menutupi kegagalan mereka di awal permainan tadi dan berhasil bertahan sampai di menit ke-13. Nggak berhenti sampai di sana perjuangan EVOS Divine karena mereka ada di area yang cukup terbuka, meskipun di area depan mereka penumpukan sudah jelas terjadi. Mereka harus bertahan terlebih dahulu, tapi lihat ada seorang Moshi yang berhasil memberikan pressure terhadap tim God of Wolf. Kali ini EVOS belum ada yang notice, tapi dengan hanya memiliki 3 pemain, mereka ini gak boleh gegabah dalam ambil keputusan. Mereka harus benar-benar ngelihat peluang sekecil mungkin yang bisa mereka dapatkan. Buriram tadi sempat knockdown satu playernya, tapi tidak berdampak banyak begitu. Ya itu dia, dan balik lagi melihat posisi daripada EVOS dengan hal yang seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Itu sudah dikuasai betul-betul oleh EVOS Divine. Lihat bagaimana mereka sudah berhasil regroup, sudah ada 3 player bahkan walaupun memang dengan tidak adanya MGAT, amunisi mereka tidak begitu lengkap, tapi balik lagi mereka bisa reset dan masuk ke arah late game. Itu udah jadi suatu hal yang luar biasa gitu kan dengan kesulitan yang mereka lakukan tadi, yang mereka alami lebih tepatnya. Dan
Kali ini posisi daripada EVOS harusnya jauh lebih tenang kalau kita bandingkan dengan posisi tim-tim lain yang berada di compound yang sama, yang cenderung akan perang lebih awal, tapi zona tentu tidak ada di pihak daripada EVOS Divine. Jelas ini akan menjadi sulit juga bergerak sedikit demi sedikit dan juga ternotis oleh banyaknya tim yang ada di sana. Satu mini launchpad akan coba dimanfaatkan oleh seorang Ray, berpindah tempat terlebih dahulu ke arah sebelah kiri. Masih cukup aman, bahkan zonanya bergerak ke arah sana. Ini akan menjadi keuntungan harusnya ketika Ray dan juga Kochel bisa bertahan. Tapi sayangnya, dengan jumlah personal yang kurang lengkap, dua player tersisa dari EVOS mungkin defensif mereka akan sedikit sulit. Apalagi banyak tim-tim yang juga masih utuh dengan 4 player yang krusial terjadi. Sepertinya fight yang dilakukan dari setiap tim. GOW juga sudah berhasil dipulangkan dan 5 tim tersisa kali ini Kak Jul. Aduh, bahkan kali ini Virtus Pro pun padanya tumbang, tapi EVOS Divine still survive di posisi yang kelima. Kita lihat kali ini beberapa hujan peluru sudah mulai diberikan ke arah tim Flash, coba untuk mengganggu pergerakan mereka. Hanya 2 player saja, tapi EVOS Divine memegang keunggulan dari segi positioning di mana zona berpihak ke arah mereka. Dan kali ini harus ditahan terlebih dahulu pergerakannya. Coba untuk mengambil area dalam, nice banget EVOS Divine. 2 player yang tersisa akan menunggu momen di mana ada 4 tim lain yang akan berjuang luar zona. Dan juga Krillin melakukan 1v1 situation dan tumbang. Famos satu persatu sudah mulai hilang, misalkan Jun saja dan juga seorang Zuez. Kali ini Krillin masih bisa hidup kembali dengan adanya Orange Blind yang ia gunakan. Namun cukup terkunci pergerakannya oleh 2 player dari tim Famos. Sementara itu Krillin masih menjadi fokus dari tim Famos itu sendiri. Coba untuk bergerak namun zona sudah mulai berbahaya. Kalau kita lihat di area yang berbeda, Buriram menyisakan 2 player saja. Ada Wasana yang udah ngambil area atas dan juga 1 player lainnya di arah bawah. Ini akan menjadi bencana untuk tim-tim yang mencoba untuk mendekat ke arah mereka secara POV. Wasana ini enak banget nembakin, dan tapi kita lihat udah ada hujan peluru yang diberikan oleh seorang Ray ke arah depan, dan pada akhirnya pun ada 1 tim lagi yang pulang, yaitu WAG. Misalkan 4 tim saja, sementara kondisi tim yang masih utuh hanya tim Flash aja kali ini, Baby. Ya, tim Flash masih utuh dengan 4 player. Tentu ini akan menjadi advantage untuk mereka. Mengenal zona juga sudah akan bergerak secara perlahan. EVOS memilih untuk naik ke arah atas sana, tapi dengan berjalannya waktu mereka juga kepaksa untuk turun ke bawah. Dan ada tim Flash yang juga melakukan kontes dengan Famos. Ini akan menjadi keuntungan yang luar biasa untuk EVOS Divine, terutama Ray akan coba memberikan beberapa peluru terhadap Flash. Tapi sayangnya posisi daripada Famos yang sudah mulai maju secara perlahan terkena tembakan dari seorang Ray. Nice sekali permainan dari 2 player EVOS Divine. Kali ini ada Ray dan juga Kochel yang mungkin akan melakukan kombinasi yang luar biasa. Lihat bagaimana 1-2-4 connect ke arah depan sana. Akan coba maju secara perlahan. Kochel memantau situasi terlebih dahulu. Melihat adanya 1 granat yang lontarkan seorang Ray. 3 player dari tim Flash berhasil di take down begitu saja. Peluang terbuka lebih lebar. Bagaimana posisi daripada Sin yang cukup kesulitan untuk bisa merevive kembali teman-temannya. Bahkan Sin hanya sendirian saja. Dan EVOS Divine masih ada dengan 2 player. Di depan sana adanya 1 player daripada Famos. Akan coba diras dengan 2 player tersisa. Kochel cukup disayangkan. Masih ada tembakan daripada Ray dan menyisakan 1 player dari Buriram. Masih ada, belum terlihat, belum terpantau. Reset akan coba dilakukan oleh EVOS Divine terlebih dahulu. Wasana yang ada di atas sana akan sulit untuk turun ke arah bawah. Oke, adanya mobil monster yang akan coba dimanfaatkan untuk setidaknya bergerak, tapi tidak bisa turun ke bawah. Medkit akan coba dimanfaatkan. 2 player daripada EVOS kali ini akan mengusahakan untuk bisa menang, untuk bisa buyah di game pertama. Kita lihat siapakah yang akan mendapatkan buyah dengan situasi yang cukup sulit untuk kedua tim sekaligus. Wah, dan buyah untuk EVOS